Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Fathaillah, Sarjana Hukum Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat tanpa ada halangan suatu apapun. Kedua kalinya, salawat beserta salam marilah kita sanjung agungkan kehadiran junjungan kita, yakni Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumul kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, di sini kami dari kelompok 6 akan mengajukan naskah proposal yang berjudul Krisis Identitas Budaya di Kalangan Remaja Akibat Globalisasi, Kebudayaan Budiker Terancam Punah. Nama anggota kelompok: Ketua Ariga Nur Insanul Arif, Sekretaris Vera Yulinda, anggota yang pertama ada Dita Novelia, yang kedua ada saya sendiri Ulfa Demitasari, yang ketiga ada Resmawati, yang keempat ada Sela Amelia, yang kelima Irsya Laura. Baik, materi yang pertama, latar belakang kebudayaan tradisional Budiker dari marga adat Malaya di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung terancam punah karena jarang ditampilkan, sehingga diperlukan upaya pelestarian dan pengembangan budaya untuk menjaga keberlangsungan adat istiadat tersebut di tengah pengaruh era modern, terutama pada kalangan remaja, untuk melestarikan adat budaya Lampung agar tidak punah di kemudian hari. Kondisi ideal yang diharapkan untuk kebudayaan Budiker dan tradisi adat marga Melaya adalah keberlangsungannya yang tetap hidup dan berkembang dalam masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda Lampung. Tradisi Budiker dan rangkaian adat lainnya seperti Kedayokan, Kumukbun, dan Nyambai Budamping seharusnya terus dilaksanakan dan menjadi bagian integral dari setiap proses pernikahan adat marga Melaya, sehingga masyarakat tidak hanya mengenal tetapi juga merasakan kedalaman nilai-nilai budaya ini. Dalam kondisi ideal, generasi muda secara aktif terlibat dalam proses pelestarian melalui pembinaan dan pelatihan, sehingga mereka dapat memahami dan mempraktikkan adat ini sebagai bagian dari identitas mereka. Selain itu, dukungan pemerintah dan tokoh adat dalam menyediakan ruang dan kesempatan untuk menampilkan Budiker di berbagai pagelaran seni serta acara budaya akan memperkuat kesadaran dan rasa bangga masyarakat terhadap kekayaan budaya Lampung. Masalah utama adalah tradisi Budiker semakin jarang ditampilkan dan disampaikan oleh masyarakat luas, terutama generasi muda. Akibat pengaruh globalisasi yang menyebabkan krisis identitas budaya di kalangan remaja, hal ini menyebabkan pelanggaran terhadap nilai-nilai yang terkandung di Pancasila, terutama pada sila ketiga, Persatuan Indonesia, dan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang dimana ketika generasi muda lebih tertarik dengan budaya asing, hal ini mengancam keutuhan dan keberagaman budaya lokal yang semestinya menjadi identitas bersama, dan ketidakpedulian terhadap budaya lokal dapat mengurangi rasa bangga dan penghargaan terhadap warisan budaya, yang berdampak pada hilangnya nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial di masyarakat. Dengan adanya pengaruh era modernisasi, minat dan keterlibatan dalam pelestarian tradisi ini mulai berkurang, yang berpotensi menyebabkan hilangnya salah satu kekayaan budaya Lampung. Kesempurnaan antara kondisi saat ini dan yang diharapkan terletak pada harapan untuk mempertahankan dan menghidupkan kembali tradisi Budiker dan kebudayaan Lampung lainnya agar tidak punah, melalui pelestarian dan pembinaan generasi muda. Namun praktiknya tidak sejalan dengan harapan tersebut. Selanjutnya, materi kedua yang akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya itu ada rumusan masalah. Yang pertama itu ada bagaimana cara meningkatkan minat generasi muda terhadap pelestarian kebudayaan Budiker dari marga adat Malaya di Kabupaten Pesawaran. Yang kedua,
ada apa saja strategi yang dapat diterapkan untuk melibatkan generasi muda dalam praktek dan pemahaman tradisi Boudicca dan adat istiadat Lampung lainnya. Yang ketiga ada sejauh mana dukungan pemerintah dan tokoh adat berperan dalam pelestarian tradisi Boudicca di tengah pengaruh modernisasi. Yang keempat ada apa dampak pengaruh globalisasi terhadap nilai-nilai budaya lokal khususnya dalam konteks kebudayaan Boudicca. Yang kelima ada bagaimana cara mengintegrasikan pelestarian budaya dalam kegiatan sehari-hari generasi muda untuk menjaga keberlangsungan tradisi Boudicca. Yang keenam, apakah isu tentang hilangnya budaya Boudicca tersebut melenceng dengan nilai-nilai Pancasila? Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama itu ada meningkatkan kesadaran dan minat generasi muda, menggugah minat dan kesadaran generasi muda terhadap pentingnya pelestarian kebudayaan Boudicca dan tradisi adat marga Malaya melalui program pendidikan dan pelatihan yang relevan. Yang kedua, mengintegrasikan tradisi dalam kehidupan sehari-hari, mendorong pelaksanaan tradisi Boudicca dan rangkaian adat lainnya sebagai bagian integral dari prosesi pernikahan dan acara budaya lokal, sehingga generasi muda dapat merasakan dan memahami nilai-nilai budaya tersebut. Yang ketiga ada membangun kolaborasi antara masyarakat dan pemangku kepentingan, mendorong kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, tokoh adat dan masyarakat dalam menyediakan ruang dan kesempatan bagi generasi muda untuk terlibat dalam pagelaran seni dan acara budaya. Pembahasan pertama, sumber berita dan tinjauan teori. Studi terkait Dewi Rahma Tri Adinda DKK 2024, rendahnya minat pada budaya lokal di kalangan remaja. Jurnal Pendidikan Tambusai volume 8 nomor 2. Kerangka teoritis, teori yang mendasari proyek dari kelompok kami yaitu teori globalisasi dalam konteks krisis identitas budaya. Globalisasi dapat menyebabkan dua hal yang saling bertentangan. Di satu sisi, globalisasi memperkenalkan ragam budaya asing yang menawarkan peluang baru, ide-ide segar, dan pola hidup yang berbeda yang menarik untuk remaja. Selanjutnya ada metode pengkajian. Subjek pengkajian target sasaran pada kasus ini adalah para remaja yang seharusnya melestarikan tradisi budaya sebagai upaya menjaga identitas lokal di tengah arus globalisasi. Waktu dan tempat. Waktu Minggu 10 November 2024. Tempat kami melakukan aktivitas wawancara di Desa Kuta Dalon, Kecamatan Wainlima, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Metode pengumpulan data. Dalam penelitian kasus ini akan menggunakan metode melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang berkaitan dengan kasus yang diangkat. Analisis data. Analisis data yang kami gunakan menggunakan analisis kualitatif yang akan dikumpulkan melalui wawancara dengan remaja serta tokoh adat terkait tentang kebudayaan Boudicca. Wawancara ini ditujukan untuk mencari tahu tentang pemahaman dan pandangan mereka mengenai pengaruh globalisasi terhadap identitas budaya remaja, khususnya terkait dengan keberlanjutan kebudayaan Boudicca. Indikator kinerja. Beberapa indikator kinerja dalam mengukur keberhasilan proyek ini adalah sebagai berikut. 1. Tingkat pengetahuan budaya lokal. Presentasi remaja yang mengetahui dan memahami nilai-nilai serta tradisi dari budaya Boudicca. 2. Partisipasi dalam kegiatan budaya. Jumlah remaja yang terlibat dalam budaya lokal seperti festival, pertunjukan seni, dan lain sebagainya. 3. Penggunaan bahasa daerah. Presentasi remaja yang aktif menggunakan bahasa daerah Lampung. 4. Tingkat ketertarikan terhadap budaya asing. Tingkat ketertarikan remaja terhadap budaya asing dibandingkan dengan budaya lokal. 5. Media sosial dan promosi budaya.
jumlah konten yang diproduksi oleh remaja di media sosial yang mempromosikan budaya lokal. Metode evaluasi. Studi literatur. Penulis menggunakan metode studi literatur untuk melakukan analisis sistematis terhadap publikasi ilmiah relevan. Proses ini dimulai dari seleksi literatur tetap berdasarkan kriteria inklusi yang telah ditentukan. Evaluasi kritik literatur. Evaluasi literatur dilakukan secara kritis dengan penekanan pada identifikasi tema utama, pola, dan hubungan antar konsep. Analisis ini mencakup penilaian kekuatan dan kelemahan dari berbagai perspektif yang telah ditemukan dalam literatur. Sintesis temuan. Hasil evaluasi literatur kemudian disintesis untuk membentuk kerangka teoritis yang akan mengarahkan analisis dan diskusi lebih lanjut. Selanjutnya, bab 6, laporan kegiatan dan hasil pelaksanaan. Hasil wawancara bersama tokoh adat. Menurut salah satu tokoh adat, merasa sedih, ironis, takut, dan kecewa terhadap masalah remaja yang tidak melestarikan budaya sendiri, karena menurut beliau apabila budaya tidak ditanamkan pada generasi penerus, siapa lagi yang akan meneruskannya? Secara otomatis, apa menurut beliau tentang yang dihadapi dalam melestarikan budaya ialah adanya pengaruh budaya luar. Beliau berpendapat bahwa lingkungan sangat berpengaruh terhadap minat remaja terhadap budaya lokal karena lingkungan sangatlah mendukung. Beliau juga berharap kepada generasi muda terkait peran mereka dalam menjaga budaya. Beliau memberikan contoh yang bisa dilakukan oleh tokoh adat untuk generasi muda agar tertarik dan melestarikan budaya. Contohnya, harus menggerakkan semua jenis kesenian budaya-budaya yang ada di tempat masing-masing. Remaja, generasi penerus bangsa, dan generasi penerus budaya di tempat masing-masing. Jika ada peran aktifnya generasi muda, maka budaya akan punah secara tidak langsung dan perlahan-lahan budaya tersebut akan hilang. Apabila generasi mudanya peduli, maka insya Allah budaya tersebut akan tetap bertahan walaupun terjangan badai dari laut sangat dahsyat. Bila generasi muda tidak mencintai budayanya sendiri, siapa lagi yang akan mencintai dan melestarikan budaya tersebut? Jadi kalau generasi mudanya mencintai budaya, secara otomatis budaya akan kekal dan selamanya tidak akan terkikis oleh budaya luar, baik dari budaya adat istiadatnya ataupun segi bahasanya. Menurut beliau, tantangan yang dihadapi dalam melestarikan budaya ialah adanya pengaruh budaya luar. Beliau berpendapat bahwa lingkungan sangat berpengaruh terhadap minat remaja terhadap budaya lokal karena lingkungan sangatlah mendukung. Beliau juga berharap kepada generasi muda terkait peran mereka dalam menjaga budaya. Beliau memberikan contoh yang bisa dilakukan oleh tokoh adat untuk generasi muda agar tertarik dan melestarikan budaya. Contohnya harus menggerakkan semua jenis kesenian budaya-budaya yang ada di tempat masing-masing. Remaja, generasi penerus bangsa, dan generasi penerus budaya di tempat masing-masing. Tanpa ada peran aktifnya generasi muda, maka budaya akan punah secara tidak langsung dan perlahan-perlahan budaya tersebut akan hilang. Apabila generasi mudanya peduli, maka insya Allah budaya tersebut akan tetap bertahan walaupun terjangan badai dari luar sangat dahsyat. Hasil wawancara bersama remaja yang kami wawancara tahu tentang budaya Budiker. Dari keluarga remaja tersebut sudah memperkenalkan dia tentang budaya lokal. Untuk lingkungan remaja tersebut masih sangat kental dengan budaya lokal karena mayoritas tempat tinggalnya masyarakat suku Lampung. Untuk saat ini remaja tersebut tidak ikut serta dalam melestarikan budayanya. Karena dia tidak ikut adalah karena dia masih ingin berfokus pada pendidikan dia dulu, bukan berarti dia tidak ingin melestarikan budayanya. Mungkin kedepannya dia akan ikut serta dalam melestarikan budayanya. Solusi yang diberikan remaja tersebut kepada pemerintah adalah mungkin lebih diperbanyak festival budaya ataupun festival kesenian dan memperkenalkan budaya lewat media sosial. Fungsi budaya menurut remaja tersebut adalah sebagai identitas mereka dan mempererat tali silaturahmi. Menurut remaja tersebut, kita sebagai anak muda perlu dalam mengenal dan melestarikan budaya lokal.
Menurut remaja tersebut sangat penting dalam menjaga budaya di lokal di zaman sekarang, karena jika tidak melestarikan budaya kita, maka budaya tersebut akan punah. Menurut remaja tersebut, media sosial sangat berpengaruh dalam hal budaya, karena media sosial bisa menjadi sebagai alat untuk memperkenalkan budaya kita ke orang luar. 7. Pembahasan dan saran. Pembahasan tradisi budaya di Kabupaten Pesawaran Lampung merupakan salah satu elemen budaya yang memperkaya khas adat Lampung, khusus bagi marga adat Malaya. Tradisi ini tidak hanya menjadi simbol rasa syukur kepada Tuhan, tetapi juga mempererat ikatan sosial dalam masyarakat melalui kebersamaan dan berdoa. Modernisasi sering kali membawa pergeseran nilai-nilai budaya, di mana masyarakat lebih cenderung mengadopsi budaya global dan melupakan tradisional lokal. Saran 1. Pembentukan komunitas pelestarian budaya. Masyarakat adat bersama pemerintah daerah dapat membentuk komunikasi yang berfokus pada pelestarian budaya. 2. Peningkatan dukungan pemerintah. Pemerintah daerah perlu memberi perhatian khusus, misalnya dengan memasukkan tradisi Budikerti sebagai bagian dari program pariwisata budaya. 3. Kolaborasi dengan media dan teknologi. Tradisi Budikerti bisa dipromosikan melalui media sosial, video pendek, atau vlog budaya yang menceritakan keindahan dan makna tradisi. 4. Festival budaya Lampung. Mengadakan festival budaya secara berkala, di mana tradisi budaya menjadi salah satu agen pandangan. 1. Objek pelestarian budaya. Tradisi seperti Budikerti memiliki nilai substansi, struktural, dan sosial yang sangat penting. Kepunahan tradisi ini bukan hanya kehilangan bagi masyarakat Lampung, tetapi juga bagi bangsa Indonesia yang kaya akan keragamannya budaya pelestarian. 2. Pendidikan budaya. Pelibatan generasi muda dalam melestarikan budaya adalah sangat penting. Pendidikan tentang budaya lokal harus diperkuat baik melalui kurikulum sekolah maupun kegiatan ekstra seperti lokal karya, seni budaya, atau komunikasi budaya. 3. Modernisasi budaya tradisional. Salah satu cara agar tradisi tetap relevan adalah dengan mengadaptasikan ke formal yang lebih menarik dan sesuai dengan zaman. Misalnya melalui media digital, dokumentasi berupa video, lagu, atau film pendek tentang tradisi Budikerti dalam membantu menarik perhatian generasi muda. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.